Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Milik Allah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 115. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin birahmatika ya arhamar rahimin. Ashabul fadilah, para alim, ulama, para asatid, para sepuh, bini sepuh, segenap takmir Masjid Al-Furqan, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati dan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah. Semoga rasa syukur kita kepada Allah biqauli alhamdulillah ini menjadi salah satu jalan bagi kita semua untuk mendapatkan tambahan karunia, nikmat, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga Allah berikan kita semua panjang umur untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah anugerahkan kepada kita keluasan rezeki, kemudahan rezeki, rizki yang halal, yang luas, yang barokah, tetapi menjadikan kita semua semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula rasa terima kasih kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua dianugerahi Allah dengan rahmatnya untuk istiqamah, untuk ikhlas,
selalu mengucapkan salawat dan salam kepada beliau Rasulullah. Semoga dengan rahmat Allah kita semua diberi kemudahan untuk ittiba'us sunnah, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau, berupaya mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sedikit demi sedikit, dan tentunya menjadi jalan kita semua kelak mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita pada hari ini mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena ada jamaah masjid, ya, Bapak Agus Susanto tadi pagi meninggalkan kita semua, kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampuni dosa-dosa beliau, Allah bersihkan dosa-dosa beliau seperti baju putih yang bernoda menjadi bersih kembali. Allah bersihkan dosa-dosa beliau dengan air yang dingin, dengan air yang sejuk, yang kemudian menjadi bersih kembali seperti baju putih yang bernoda menjadi suci bersih kembali. Begitu pula Allah limpahkan rahmat maghfirah ridha-Nya kepada almarhum Bapak Agus Santoso ini, sehingga Allah jadikan kuburnya sebagai bagian dari surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah angkat derajatnya dengan kemuliaan, dan Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa, yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita semua, semoga senantiasa mendapatkan kedudukan husnul khatimah insyaallah taala minal amin. Baik, kita lanjutkan pada pembahasan ayat 115. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan ayatnya, Allah sampaikan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ini, penjelasan tafsirnya, walillahil masyriq wal maghrib fa inama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir ini diterangkan, wa hadza wallahu a'lam, dan ini berkaitan dengan ayat ini, sungguh Allah yang lebih tahu atau lebih mengetahui apa yang dikandung, apa yang dimaksud dalam ayat 115 ini. Fihi tasliyatun lirrasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, bahwa ayat ini adalah penghibur, ayat ini adalah pemberian kepada Rasul dan para sahabatnya agar supaya tidak bersedih. Kita sudah kaji kemarin bagaimana Rasul dan para sahabat hendak beribadah di Masjidil Haram, bagaimana Rasulullah bersama para sahabat ingin beribadah di Ka'bah dan seterusnya. Tetapi karena ada satu dan lain hal sehingga membuat niat mereka, keinginan mereka tidak terpenuhi. Maka inilah hiburan Allah kepada Rasul. Alladzina ukhriju min Makkah, di mana Rasulullah dan para sahabatnya dikeluarkan dari kota Makkah. Bicara tentang tanah air, Rasulullah sangat cinta kepada tanah air beliau. Bahkan dalam sejarah saya baca, Rasulullah ketika kembali memasuki kota Mekah, beliau berkata, sungguh
andaikan aku tidak diusir oleh mereka, saya tidak akan pernah meninggalkanmu wahai kota Mekah. Begitu cintanya Rasulullah, Pak, Bu, kepada tanah air. Luar biasa. Termasuk juga Jabal Uhud. Dalam hadis diceritakan bagaimana Rasulullah itu ketika naik ke Jabal Uhud, saking gembiranya Jabal Uhud itu, Pak, mereka ini gunung ini bisa bergoyang, bergerak, bergetar. Makanya Rasulullah langsung bilang, tenang Uhud, tenang Uhud, tenang. Ditenangkan. Jadi gunung saja senang, Pak. Bayangkan. Gunung. Masya Allah. Makanya ada lagi tempat, ya, ada lagi tempat di Gunung Uhud itu yang kelak akan ada di surga. Ada gua yang itu juga menjadi potret bahwa nanti akan menjadi bagian dari surga. Tapi sekarang sudah ditutup, dicor. Ya. Maka kemudian wa faraqu masjidahum wa musallahum. Maka ketika diusir, ditinggalkanlah kota Mekah itu, mereka keluar dari kota Mekah itu, maka kemudian mereka berpisah. Berpisah dengan apa? Dengan masjid mereka, dengan tempat sujud mereka, dengan tempat sholat mereka. Gak ada, Pak, yang lebih disayang, tidak ada, Bu, yang lebih disenangi kecuali tempat sujud dan tempat sholat. Jadi sungguh berat sekali mereka ini. Rasulullah dan para sahabat meninggalkan kota Mekah ketika ada perintah untuk hijrah ke kota Madinah. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi Makkah ila Baitil Maqdis wal Ka'batu baina yadayhi. Bahwa Rasulullah pun beliau ini melaksanakan salat, mendirikan salat ketika berada di kota Mekah, tetapi menghadap berkiblat ke Baitil Maqdis. Kiblatnya di Baitil Maqdis. Sedangkan Ka'bah itu berada di hadapannya. Jadi kiblatnya ke Baitil Maqdis, tapi Ka'bah yang sangat diinginkan Rasulullah sebagai kiblatnya berada di hadapannya. Tetapi lihat betapa Rasulullah begitu memperhatikan apa yang Allah perintahkan di waktu itu untuk menghadap Baitul Maqdis. Wujiha ila Baitul Maqdis 16 syahran atau 17 syahran. Yang selama menghadap ke Baitul Maqdis ini antara 16 atau 17 bulan. Summa sarafahu Allah ilal Ka'bah ba'du. Kemudian setelah itu Allah pindah kiblatnya. Allah pindah kiblatnya menghadap Ka'bah yang tentunya hakikatnya sangat-sangat diinginkan oleh baginda Rasulullah untuk menghadap ke Ka'bah. Walihada yaqulu ta'ala walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Oleh karenanya Allah menyatakan ayat tersebut, qalu Abu Ubaidil Qasim bin Sulam fi kitabin nasi wal mansukh, disampaikan oleh beliau Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dalam kitab yang berjudul Nasikh wal Mansukh. Akhbarana Hajjaj bin Muhammad akhbarana Ibnu Juraid wa Uthman bin Atha, diberitahukan dari Hujjaj bin Muhammad
diberitahukan dari Ibnu Juraij bin Utsman dan bin Atha, dari Atha an Ibni Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas, qala awwalu ma nusikha lana minal Qur'ani fima dzukira lana wallahu a'lam. Jadi yang pertama kali dinasah, ayat yang dinasah adalah tentang berpindahnya kiblat yang asalnya menghadap ke Baitul Maqdis berpindah ke Masjidil Haram. Jadi itu adalah awal pertama kalinya terjadinya nasakh dalam ayat ini. Fima dzukira lana wallahu a'lam, dan Allah Maha tahu. Kok ada suara lain? Wallahu a'lam sa'nul kiblah, dan itulah kedudukan kiblat. Qala Allah Ta'ala, Allah berkata, walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu wajhullah fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Allah meminta arah kiblat, fasalla nahwa baitil maqdis wa tarakal baitil atiq. Maka karena begitu inginnya sebenarnya Rasulullah, tapi karena ada perintah dari Allah untuk menghadap Baitul Maqdis, maka Rasulullah mengikuti perintah Allah tersebut dan meninggalkan Baitul Atiq, Ka'bah tersebut. Summa sarafahu ila Baitil Atiq wa nasakhaha. Maka kemudian ada perintah, kemudian dirubah oleh Allah yang asalnya menghadap Baitul Maqdis ini, dinasakh, dihapus, diganti menuju ke Ka'bah, yaitu Baitul Atiq. Jadi nama lain dari Ka'bah itu adalah Baitul Atiq. Faqala wa min haitsu kharajtu fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Wa qala Ali bin Abi Talha an Ibni Abbas qala kana awwalu ma nusikha minal Qur'anil qiblah. Berkata beliau Ali bin Abi Talha dari sahabat Ibnu Abbas bahwa beliau berkata sesungguhnya pertama kali yang dinasakh, yang dihapus, yang diubah dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan kiblat, yang awalnya Baitul Maqdis dipindah menuju Baitul Atiq atau Ka'bah. Wadzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma hajara ila al-Madinah. Itu semua ya, ketika sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah menuju kota Madinah, wa kana ahluhu al-yahud, di waktu itu penduduknya terdapat orang-orang Yahudi, amarahullahu ayyastaqbila Baitul Maqdis, yang di waktu itu Rasulullah dan para sahabat bersama kaum muslimin diperintahkan oleh Allah menghadap ke Baitul Maqdis. Waktu itu ada orang-orang Yahudi. Di kota Madinah banyak orang Yahudi. Fafarihatil Yahud, maka orang-orang Yahudi itu bergembira, Pak, Bu. Bergembiranya kenapa? Bergembira ternyata Muhammad dan sahabatnya ini arahnya, kiblatnya juga sama seperti mereka, ke Baitul Maqdis. Mereka bergembira itu. Fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bid'ata asyara syahran. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu kiblata Ibrahim. Itu terjadi kurang lebih setelah di Madinah itu kurang lebih 10 tahun. 10 bulan maksud saya. Dan Rasulullah sebenarnya dalam hatinya sangat menginginkan kiblat yang dia salat itu arahnya menghadap ke Ka'bah. Walaupun hatinya sebenarnya menginginkan menghadap ke Ka'bah.
yaitu kiblatnya Nabi Ibrahim. Wa kana yad'u wa yandur ila samai. Maka ketika itu Rasulullah kemudian karena hatinya sebenarnya ingin menghadap ke kiblat, Rasulullah setiap saat beliau meminta kepada Allah, bermunajat, memohon kepada Allah sambil melihat ke langit. Sambil melihat ke langit. Rasulullah meminta agar supaya menghadap ke kiblat. Fa anzalallah, sampai kemudian Allah turunkan satu ayat yang menggambarkan permintaan Rasulullah. Apa yang disampaikan Allah? Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami telah melihat, kata Allah, kami telah melihat bagaimana wajahmu menghadap ke langit. Ila qauli, sampai kepada ayat fawallu wujuhakum syatra, maka luruskan wajah kalian kepadanya. Fartaba min dalika, maka kemudian fartaba min dalikal yahudu, ya, ketika ada perintah untuk menghadap ke Ka'bah, orang-orang Yahudi ini curiga. Loh, lanopo? Kenapa ya? Orang Yahudi ini kemudian curiga. Wa qalu ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa gerangan yang menyebabkan kiblat mereka yang awalnya menghadap ke Baitul Maqdis kemudian ada perintah untuk menghadap ke Baitul Haram? Apa gerangan yang terjadi? Fa anzalallah, maka kemudian Allah menurunkan ayat Qul lillahil masyriqi wal maghribi. Makanya Allah jawab dengan ayat ini, Pak. Jadi bagi Allah itu lillahil masyriqi wal maghrib, milik Allah lah arah barat dan arah timur itu. Jadi enggak berat bagi Allah, enggak susah bagi Allah. Kenapa kok kemudian ada pertanyaan, ada apa gerangan? Enggak susah bagi Allah. Wa qala fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Maka kemanapun kalian menghadap, di situ terdapat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak pantas kekhawatiran sebagaimana pertanyaan orang-orang Yahudi waktu itu. Wa qala Ikrimah ibn Abbas, berkata beliau Ikrimah dari Ibnu Abbas, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, ay qala qiblatullah, ay aina ma tawajjahtu syarqan aw gharban. Jadi enggak masalah mau saya menghadap ke timur, mau menghadap ke barat, enggak ada masalah. Makanya disampaikan di sini fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Mau menghadap ke barat ada Allah, mau menghadap ke timur ada Allah. Wa qala Mujahid, berkata beliau Imam Mujahid, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, haitsu ma kuntum falakum qiblatun tastaqbilunal Ka'bah. Maka begitu pula kalian jika kalian menghadap berkiblat ke Ka'bah, maka di situ terdapat Allah. Wa qala Ibnu Abi Hatim ba'da riwayatul athar al-mutaqaddim an Ibni Abbas fi naskhil qibla an Atha wa rawa an Abil Aliya wal Hasan wa Atha Khurasani wa Ikrimah wa Qatadah wa Sudiyah wa Sudiyu wa Zaid bin Aslam nahwa dhalik. Wa qala Jarir wa qala akharun bal anzalallahu hadhil ayah qabla an yufrada tawajjuh ilal Ka'bah. Jadi ada yang berpendapat bahwa turunnya ayat ini sebelum perintah untuk menghadap Ka'bah. Wa inna anzala liya'lama nabiyahu sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi anna lahum tawajjuh biwujuhihim lis-salah haitsu sya'u
min nawahiyal masyriqi wal maghrib, bahwa sesungguhnya ayat ini diturunkan agar supaya nabinya tahu, agar supaya Rasulullah tahu bahwa mereka ketika melaksanakan sholat kemanapun mereka menghadap, dari sisi timur ataupun barat, maka mereka tidaklah la yuwajjihuna wujuhahum wajhan min dzalika wa nahya illa kana jalla tana'u fi dzalikal wajhi wa tilkan nahya. Kemanapun mereka menghadap ketika sholat, maka mereka tetap menghadap dan menemukan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sebenarnya penekanannya. Mau arah kemana saja, di situ ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna lahu ta'ala al-masyariq wal maghrib wa annahu la yakhlu minhu makanan kama qala ta'ala. Jadi mau menghadap kemanapun, milik Allah lah setiap arah itu, Pak. Milik Allah itu, arah barat ya Allah, barat timur ya Allah, utara, semuanya milik Allah itu. Jadi tidak sulit bagi Allah. Makanya Allah sampaikan wala adna min dzalika wala aktsar illa huwa ma'hum aina ma kanu. Makanya di ayat sebelumnya, sebelum ayat ini disampaikan, jadi bagi Allah tidak sulit membersamai kita, ini tidak sulit. Bahkan disampaikan bahwa Allah itu lebih dekat dari urat nadi yang ada dalam leher kita. Jadi nggak ada alasan. Ada pertanyaan-pertanyaan seperti yang ditanyakan orang Yahudi, itu tidak ada alasan bagi kita orang-orang yang beriman. Maka summa nusikha dzalika, makanya kemudian itu dimansuh, dihapus. Bil fardil ladzi farada alaihi mutawajjih ila al-masjidil haram, sehingga kewajiban kiblat yang asalnya menghadap Baitul Maqdis kemudian dirubah. Dirubah apa? Menghadap ke Masjidil Haram, ke Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Hakadha, demikianlah. Wa fi qouli wa annahu ta'ala la yakhlu minhu makan, bahwa Allah itu tidak membutuhkan tempat. Allah itu tidak bisa cuma menghadap ke sana saja, enggak bisa. Allah itu melebihi dari segala sesuatu. Allah meliputi segala sesuatu. In arada ilmuhu ta'ala fasahih. Ya, kalau bicara tentang ilmunya iya, tapi kalau bicara tentang zatnya enggak bisa. Allah itu membutuhkan tempat, enggak bisa. Allah sungguh meliputi segala sesuatu. Fa inna ilmahu ta'ala muhitun bijamil ma'lumat wa amma dzatu ta'ala fala takuna mahsuratan fi syai'in min khalqihi ta'ala anil andzalika uluwan kabir. Qala Ibnu Jarir wa qala akharun bal nazalat hadhil ayah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berpendapat bahwa ayat ini diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idznan, sebagai pemberian izin. Apa? Tentang apa? Minallahi ayyusalliyal mutatawwi', untuk Rasulullah dan para sahabatnya dan kaum muslimin untuk melaksanakan salat tatawwu sunnah. Bagaimana? Haitsu tawajjaha min syarqin aw gharbin, untuk melaksanakan salat sunnah menghadap kemana saja, mau ke timur mau ke barat. Makanya kita waktu melaksanakan salat ketika perjalanan dari Mekah ke Madinah atau dari Mekah ke Madinah, atau sebalikannya, kita itu kan sholatnya di bis. Ya bukan hanya waktu melaksanakan ibadah haji atau umrah, kapanpun kalau kita memungkinkan waktunya sholat. Terus menghadapnya kemana? Ini dasarnya apa? Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Maka mengikuti arah kendaraan. Ya, kalau di kendaraan itu bisa memungkinkan ke arah kiblat, laksanakan ke arah kiblat.
Tapi kalau misalnya di kendaraan itu tidak memungkinkan, arahnya adalah sesuai arah kendaraan itu menuju. Ya kalau pas arah kiblat waktu berangkatnya tidak apa-apa. Tapi jangan sampai ya pertamanya kita ke arah kiblat, ke arah barat ini perjalanan ini, ke arah Jakarta. Nah, tiba-tiba kita mau ke kiri ini, mau ke Jogja ini. Wah. Apa kemudian badan kita terus ke barat gini, Pak? Wah, ini. Nah, ini. Rengkean semua ini punggungnya. Jadi ngikuti arah kendaraan itu. Jadi kemanapun kita menghadap, fathamma wajhullah, maka kita itu menghadap wajah Allah. Jadi ini dasarnya. Yusalli haitsu tawajjahat bihi rahilatahu wa yadhkuru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalika, maka itu pun dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mungkin dulu kan pakai kendaraannya enggak sama seperti sekarang. Mungkin dulu di unta ya dan seterusnya. Kana yaf'alu dzalika wa yata'ulu hadhil ayah fa inna ma tuwallu fatam wajhullah. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Mardawiyah. Ini sesuai dengan riwayat dari beliau Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i dan Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawi. Min turukin Abdul Malik bin Abi Sulaiman bihi wa asluhu fis sahihain min hadits Ibnu Umar wa Amir bin Rabi'ah min ghairi dzikril ayat wa fi sahih Bukhari min hadits Nafi' wa Ibnu Umar, termasuk dalam Sahih Bukhari. Demikian, Pak. Ya. Jadi kalau sholat, apakah hanya dalam sholat sunat? Tidak, dalam sholat wajib juga dibolehkan. Wa annahu kana idza su'ila an sholatil khauf, termasuk juga ketika melaksanakan sholat khauf. Jadi sholatnya ini mengarah ke arah musuh, Pak. Sholat khauf ini. Jadi kalau keadaan tertentu, maka kita sholat bergantian, bergiliran, tetapi arahnya ke arah musuh. Summa qala fa in kana khaufun ashaddu min dzalika sallu rijalan qiyaman an aqdamihim wa rukbanan satuqbali mustaqbali al-qiblah wa ghairi mustaqbiliha. Qala Nafi' wala ara Ibnu Umar dzakara dzalika illa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam sholat khauf pun ketika keadaan itu sangat-sangat mencekam, sangat khawatir, sallu rijalan, boleh sholat itu sambil berjalan dalam keadaan takut, dalam peperangan, atau dalam berada di kendaraan, ya, sambil menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Berkata beliau An-Nafi', saya tidak melihat dari sisi Ibnu Umar ini menyebutkan ini kecuali ini bersumber dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah ada pembahasan khusus walam yufraqis Syafi'i fil masyhur anhu, tetapi menurut Imam Syafi'i tidak membedakan antara apa? Antara perjalanan biasa atau perjalanan yang mengkhawatirkan, maksudnya perang. Nah, itu sama, boleh melaksanakan sholat di perjalanan. Fal jami'u anhu yajuzu at-tatawwu fihi 'ala ar-rahilah wa huwa qaulun Abi Hanifah khilafan li Malik wa jama'ati. Ya, dibolehkannya dalam sholat tatawwu sunnah dia melaksanakan sholat di kendaraan ini. Ini pendapat dari Imam Abu Hanifah yang berbeda dengan Imam Malik dan jamaahnya. Wa ihtara Abu Yusuf wa Abu Sa'id al-Istikhiri at-tatawwu 'ala dabba fil Misra. Ada yang berpendapat yang boleh itu hanya ketika berada di Misra salat sunnahnya. Wa qaw Abu Yusuf wa Anas Malik radhiyallahu anhu wa ikhtaru Abu Ja'far at-Tabari
hatta lil mashi aidan, begitu juga orang yang berjalan kaki dibolehkan. Ya, ada berpendapat yang demikian itu. Qala Abu Jarir wa qala akharun bal nazalatil ayah fi qauli ummiyat alaihimul qiblah falam ya'rifu syatraha fasallu ala anha'il mukhtalifah. Termasuk bagi yang tidak tahu arahnya kiblat di mana, ya sudah, dia mampunya seperti apa perkiraannya, begitu. Makanya di sini Pak, ya, bahwa ulama itu dalam hal melaksanakan sholat bagi yang di luar kota Mekah, arahnya adalah ke Ka'bah. Tapi kalau kita berada di dalam Masjidil Haram, kita harus bisa melihat Ka'bah. Ini bedanya. Kalau di sini ini dimaafkan. Kalau misalnya tidak persis ke Ka'bahnya, tapi minimal arahnya ke kiblatnya di sana. Jadi seperti itu. Faqala Allah Ta'ala liyal masyariq wal maghrib fa aina wallaitum wujuhakum fa hunaka wajhi wa huwa qiblatukum fa ya'limukum bidzalika anna salatakum madiyah. Maka disampaikan di sini, Allah sampaikan milikkulah arah timur dan barat. Ya, maka kemanapun kalian menghadap, di sana terdapat wajahku, di sana terdapat wajahku, dan itu adalah kiblat kalian. Haddatsana Muhammad bin Ishaq al-Wazi akhbarana Abu Ahmad az-Zubairi akhbarana Abu Rabi' as-Suman an Asim bin Ubaidillah an Abdullah bin Amir bin Rabi'an abi qala kunna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi laulatin sauda. Ada satu peristiwa Pak, suatu malam kami bersama Rasulullah yang gelapnya luar biasa. Fa nazalna manzilan, maka kami sampai ke suatu tempat tinggal. Di malam yang gelap yang tidak tampak apapun itu, kami sampai ke suatu tempat. Faja'ala ar-rajulu ya'khudul ahjar faya'malu masjidan. Maka seorang laki-laki di antara kami, dia mengambil batu untuk mempersiapkan tempat sujud kami melaksanakan salat. Falamma an asbahna inna nahnu qad salaina ila ghairil qiblah. Ketika malamnya sudah dirapikan, arahnya menurut pendapatnya itu sudah ke arah kiblat, tiba-tiba ketika pagi hari ternyata kami melaksanakan sholat tidak menghadap kiblat. Fakulna, maka kemudian kami mengadu kepada Rasulullah. Fakulna ya Rasulullah, laqad shallaina lailatana hadi li ghairil qiblah. Kami ini tadi malam Rasul salat kami tidak menghadap kiblat Rasul. Lapor kepada Rasulullah. Fa anzalallahu ta'ala, maka kemudian Allah turunkan satu ayat, walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fatama wajhullah. Milik Allah lah arah timur dan barat, maka kemanapun kalian menghadap, di situ ada wajah Allah. Jadi tidak disalahkan, tidak disuruh ngulang oleh Rasulullah. Ini biasanya bapak kan begitu, datang ke rumah saudara, ya Pak ya, datang ke rumah saudara, nggak nanya, pede, langsung ambil wudhu, sholat, Allahu Akbar. Tuan rumahnya masuk ketika sudah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Loh Om, Pak D, sampean madepe keliru. Wah ini Pak, terus gimana ya? Terus ya apa ini? Wah gitu. Sudah kata Rasulullah, nggak perlu, ya, nggak perlu. Makanya kalau memang tidak disengaja,
Makanya tempat-tempat penginapan, hotel-hotel biasanya ada tulisan kiblat arahnya gitu. Itu bentuk kehati-hatian, Pak. Sama kita nanya, jangan langsung kepedean begitu. Gitu. Fasihnya sudah melebihi batas sudah. Kupu-kupu dewe. Nah ini. Tapi kalau nggak disengaja gimana? Nggak masalah. Ya. Jadi ini contoh kasusnya seperti tadi. Ada lagi ya, walaupun kemudian disampaikan Sumarau an Sufyan wa kana bi Rabi' bin Tirmidzi an Mahmud bin Ghilan an Waqi' bin Majah an Yahya an Hakim an Nabi Dawud an Nabi Rabi' rawahu Ibnu Abi Hatim sampai seterusnya. Ada yang berpendapat hada haditsun hasan wa laisa isnadu bidzalika wa la na'rifu illa min haditsin as-saman wa safiyadhu fil hadis. Ada yang berpendapat hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. La yahtaju. Wa qala Ibnu Habib matruk. Ada yang berpendapat hadis ini matruk, ditinggal, enggak dipakai. Tapi ada lain cerita hadis yang lain, waqad ruwiya min tariqin akhar an Jabir faqala al-Hafidz Abu Bakar bin Mardawi fi tafsir hadhil ayah akhbarana Ismail bin Ali bin Ismail akhbarana al-Hasan bin Ali bin Sabib haddatsani Ahmad bin Abdullah bin Hasan qala wajadtu fi kitabi Abi akhbarana. Kami saya menemukan dalam kitab ayah saya yang memberitahukan Abdul Malik Al-Azrami bin Atha dari Atha an Jabir qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyah kuntu fiha fa asabatna dzulmah. Suatu saat Rasulullah mengirim pasukan, mengutus pasukan. Tapi pasukan ini kemudian di tengah malam yang gelap, ya, bingung. Falam na'riful qiblah, kami tidak mengetahui arah kiblat. Faqalat ta'ifatun minna, berkata sebagian dari kami, qad arafnal qiblah. Oh, ada yang ngomong temannya, pun tenang mawon. Pulau Semerap. Oh, gitu kan biasanya ada aja begitu ya, Pak ya. Yang tampil itu, yang bilang begitu itu. Wes, kami tahu arah kiblat. Hiya hauna. Mriki lo arahe. Wah, mantap ini. Orang ini mantap, yakin gitu ya. Qibala shimal. Fasallu wa khattu khututan falamma asbahu. Kemudian ketika mau sholat dikasih tanda, dipasangkan, ya, dipasangkan arahe teng pundi pun. Mantun ngoten sholat. Falamma asbahu wa tala'atis syamsu asbahat tilkal khutut li ghairi qiblah. Ternyata ketika pagi hari kita itu bangun sudah keliru kiblatnya, Pak. Salah kiblatnya. Nah ini. Falamma qafalna min safarina sa'alana Nabi sallallahu alaihi wasallam fasakata. Maka setelah kami sampai dari perjalanan, kami sampai kembali kepada Rasulullah, kami matur kepada Rasulullah. Peristiwa yang terjadi itu disampaikan kepada Rasulullah. Ketika disampaikan kepada Rasulullah, bagaimana Rasulullah menyikapinya? Rasulullah diam. Ketika diam itulah kemudian anzalallahu ta'ala turun, Allah menurunkan satu ayat, walillahil masyriq wal maghribu fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Milik Allah lah langit, milik Allah lah arah timur dan barat. Kemanapun kalian menghadap, di situ ada wajah Allah. Jadi menjawab kekhawatiran para sahabat itu. Summa rawahu min hadithi Muhammad bin Ubaidillah al-Uzri an Atha bin Jabir wa qala ad-Darqutni quri ala Abdullah bin Abdul Aziz wa ana asma'u hadsakum Dawud bin Umar akhbarana Muhammad bin Yazid al-Wasiti an Muhammad an Jabir dan seterusnya.
qala kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masiri fa asabana ghaimun fatahayyarna fakhtalafna fil qiblah fa shalla kullu rajulin minna ala hidatin wa ja'ala haduna yahuttu min yadina lama amkinatina. Sama lagi kasusnya, riwayat yang lain, melaksanakan sholat tetapi ternyata arahnya tidak sesuai. Maka kemudian disampaikan kepada baginda Rasulullah, falam ya'muruna bil i'adah. Rasulullah tidak memerintahkan kami untuk mengulang kalau sudah terjadi. Tetapi bukan setelah ini kemudian sembarangan. Tetap setelah ini kita hati-hati. Bentuk kehati-hatian itu bentuk takwa kita kepada Allah. Tapi kalau memang tidak tahu, ternyata salah, sudah. Ya. Jadi yang paling penting yang perlu didasari di sini adalah ketakwaan kita. Wa qala qad ajzata salatakum. Maka Rasulullah sampaikan, kalian telah mendapatkan pahala dari salat kalian. Gitu. Jadi tidak perlu mengulang. Summa qala ad-Darqutni kada qala Muhammad bin Satim qala ghairu min Muhammad bin Abdullah Nasri bin Atha wa ma dhaifani. Tapi berpendapat bahwa hadis yang ini pun juga dhaif. Wa rawahu Ibnu Mardawi aidan min haditsil kalbi an Abi Salih an Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa sirra fa'udhu dababa falam yantadu ila qiblah. Sama, hadis yang berikutnya juga sama. Maka kenapa kemudian hadis-hadis ini dhaif? Walaupun hadis-hadis ini dhaif, dimaksudkan untuk saling menguatkan, ya, saling menguatkan dalam hukum ini. Jadi bagaimana? Dibolehkan. Jadi tidak perlu mengulangi kalau memang tidak mengetahui, ya, dasarnya tidak mengetahui. Jadi ini tentang apa namanya? Tentang ayat ke-115 dari surat Al-Baqarah, tentang bagaimana perpindahan arah kiblat, bagaimana kita dalam keadaan tertentu, ya, tidak menghadap kiblat karena keterbatasan, maka itu semua diperbolehkan, disahkan, ya. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan bahwa kamu pun mendapatkan pahala ganjaran dari apa yang telah kalian lakukan. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan tafsir Ibnu Katsir surat Al-Baqarah ayat 115. Kekurangan milik saya, keterbatasan milik saya. Semoga Allah yang menyempurnakan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'a sya'ni wa daraji at-fatayyaji ratal alamin diwal karami rabbi nabi barakatim wa
ratal alamin ya uhailal judi wal karami amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah ya rabbal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النار واجعله حجة لنا يا رب العالمين اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم ارزقنا علما للدنيا وعلما نافعا وعملا صالحا وافتح قلوبنا وقلوبهم فتوى العارفين واجعلنا وإياهم من علمائك العاملين المخلصين ونافع للمسلمين يا الله. Kami memohon dengan keberkahan kitab Al-Quran yang kami kaji ini ya Allah. Dengan keberkahan majlis ini ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami, bagi orang tua kami yang telah mendahului kami. Ampunilah mereka, jadikan kubur mereka sebagai bagian dari surgamu. Muliakanlah mereka, angkat derajat mereka ya Allah. Ya Allah, bagi orang tua kami yang masih hidup bersama kami, ampunilah kami dan mereka, ridhoilah kami dan mereka, anugerahkanlah kami dan mereka husnal khatimah, husnal khatimah, husnal khatimah ya Allah. Berkahilah kami, keluarga kami, keturunan kami. Jadikanlah kami dan anak-anak kami dari golongan yang mendirikan salat, menegakkan salat. Ya Allah, jadikanlah kami dan mereka dari golongan orang-orang yang membaca Al-Quran, menghafalkannya dan mengamalkannya dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, berikanlah kami ikhlas, anugerahkanlah kami istiqamah dengan rahmat-Mu dan ridha-Mu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.